Oke, kita berlanjut ke pasien yang berikutnya ya. Pasien saya ternyata ini rumah sakit kelas internasional, jadi mohon untuk kelas-kelas Islam Indonesia tolong dipersiapkan BPJS-nya. Tadi pasien eksklusif aja nggak mempan diobati di sini ya. Pasien khusus kelas internasional diobati di sini nggak mempan, dia cari rumah sakit rujukan mungkin ya. Oh turun, Ardito kamu penipu Ardito. Penipu Ardito. Kabur kamu. Nah, ini ada lagi yang memberikan analogi. Seorang dokter, bagaimana bisa menyebut dirinya seorang dokter jikalau dia tidak tahu apapun mengenai diagnosa, mengenai istilah-istilah dalam penyakit, dunia medis, mengenai obat. Bagaimana dia bisa lulus kualifikasi sebagai seorang dokter? Ini nabi, bayangkan. Oke, kamu nggak mau nabi kamu dibandingkan dengan profesi apapun, merasa nabi kamu lebih mulia. Oke, harusnya lebih wow, ngerti? Otaknya nggak nyampe gitu loh, sulit kok, kayaknya susah gitu, padahal sederhana, ngerti nggak sih? Sederhana, ngerti? Kayak Joseph naikin aku, oke. Ardito kabur, nggak naik lagi dia. Ya, ya selamat malam. Ya, silakan dijawab. Joseph, jangan diturunkan saya ya. Ya, silakan dijawab pakai dalil ya. Kalau cuman circular. Kamu tuh Joseph begini. Tadi kamu katakan bahwa Nabi Muhammad tidak mengetahui. Memang betul. Dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya dan kepada sesiapapun di masa depan. Memang dia tidak mengetahui. Berarti dia bukan nabi. Berarti dia bukan nabi. Tidak begitu. Oke, nabi. Sekarang kamu tahu nggak nabi itu apa? Secara istilah kata nabi itu apa? Iya, bagi saya masa berbicara. Nabi, enggak, jadi, jangan atur saya ini host. Ini lagi dibahas tentang Islam, kenapa kalian takut? Dari tadi loh, pada atur-atur jangan mute kalau nggak mau. Kenapa menurut saya? Kamu itu kalau kamu profesional, kita bagaimana? Jangan ngomongin saya profesional, nabimu kalau profesional tampilkan wajah. Kamu juga tampilkan wajah. Nah, tampilkan wajah. Jangan atur saya. Tampilkan wajah aura Islamamu mana? Tampilkan. Kamu bilang saya di bawah katanya takut. Open cam sekarang. Kamu takut sama saya, Joseph? Wajah saya sudah ada di situ. Iya, saya takut. Kamu takut sama saya? Dari dulu kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk karena saya barusan melihat jin Korin. Bukan sama kalau kita ketemu sama setan. Kamu pasti takut dengan saya, gitu kan? Orang ngeblur begitu gelap kok. Ya iyalah saya takut. Gimana sih saya nggak takut? Coba terang seperti ini. Sekarang saya tanya teman-teman, kalau tampilan saya seperti ini enak nggak ditontonnya? Sambil berbaring enak dilihatnya, kelihatan jelas. Oh iya Joseph, oh iya benar manusia, oh iya nih benar orang, oh iya benar, gitu kan? Sambil makan enak dilihatnya, nggak bikin mual, gitu kan ya? Sambil belajar, sambil setrika, sambil nyuci, sambil apa? Lah ini, udah gelap. Ngeblur, udah aja kamu ngikutin jejak junjungan kamu itu, mending gak usah kelihatan sama sekali. Aduh, naikin gua Sep, kurang ajar kamu culangung kalau kata orang Sunda. Culangung apa Joseph gak sopan, songong. Kenapa? Kamu minta naik junjungan kamu aja masih di bawah tanah, kamu duluan minta naikin. Kurang ajar kamu. Masa junjungan belakangan? Junjungan itu harus duluan dong. Gimana sih kamu gak menghormati junjungan kamu? Junjungan kamu aja masih di bawah tanah kok, gak naik-naik. Kamu minta naik duluan, itu namanya kurang sopan loh. Ya, culangung itu. Nah ini betul. Ada komentar dari Kak Terpujilah. Nabi itu bisa bernubuat. That's the point. That's what I'm going to explain. Bahwa Nabi secara istilah, secara akarnya, from the root, itu dikatakan orang yang bisa bernubuat. Orang yang mengetahui masa depan. Lihat Nabi Yesaya. Makanya dari tadi saya mention orang-orang yang ada di Alkitab. Tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Betul nggak teman-teman? Yeremia, Yeskiel, Yesaya, dan seterusnya. Betul nggak? Yesaya menubuatkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahwa Mesias akan datang. Dan nubuatan itu tergenapi. Setuju nggak? Musa menubuatkan sesuatu. Tergenapi. Dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan Nabi. Jadi ketika kita berbicara mengenai Nabi. Nabi itu orang yang mengetahui masa depan. Bernubuat dan nubuatnya tergenapi. Sekarang
Kalau kamu merasa nabi kamu itu, kalau kamu merasa junjungan kamu itu nabi, harusnya bisa menubuatkan sesuatu. Ini kalau teman-teman perhatikan dari ayat yang saya tadi bawakan, itu tidak memenuhi kualifikasi. Kenapa? Karena beliau sendiri mengakui secara sukarela, saya tidak tahu apa-apa tentang masa depan dan tentang dirimu, bayangkan. Terus buat apa kamu ikutin? Gini loh, kamu, ya kita berbicara secara logika. Kamu beriman karena kamu tahu imanmu akan menyelamatkanmu di kehidupan setelah dunia. Setuju nggak? Sekarang kalau ngomongin soal iman, kamu akan mengikuti sesuatu yang sudah pasti. Nggak usah jauh-jauh. Logika sederhana. Kamu naik kendaraan, kamu naik pesawat, kamu naik mobil, ya. Orang banyak bilang, tanpa kita tahu sopirnya, kita tahu ininya, kita pasti percaya deh. Iya, karena apa? Karena orang yang mengendari karena orang yang mengendari pesawat atau pilot, karena orang yang mengendari mobil, karena orang yang mengendari kendaraan, itu punya kualifikasi. Punya namanya surat izin mengemudi, punya namanya lisensi. Paham Islam? Jadi logika kamu aneh, menyamakan itu dengan nabi. Ya sekarang kalau mau disamakan, nabimu punya lisensi nggak untuk menjadi seorang nabi? Simpel sederhana kan? Kamu memang tidak mengenal siapa sih pilotnya, kamu nggak perlu cari tahu namanya siapa, keluarganya bagaimana, latar belakang tapi yang namanya pilot sudah jelas kualifikasinya, jam terbangnya, ngerti, pengalamannya, karirnya, dan seterusnya. Dan dia pasti juga akan memperkenalkan diri, jadi nggak mungkin lah kamu nggak pernah naik pesawat ya, kamu naiknya buruk sih. Ya, jadi what I'm going to say is, kalau kamu beriman, tapi kamu tidak tahu apa yang dan siapa yang kamu ikuti, kamu tersesat. Ya, kamu tersesat. Ngerti Islam? Jadi ya silakan buktikan Al-Ahqaf ayat 9. Oke? Gua naik dek, kamu request aja. Enggak, Fahmi Nasution, akunmu aja private kok manggil aku dek. Kamu pikir saya Aisyah apa? Kamu request, ya. Jangan kamu minta naik tapi nggak request. Oke? Teman-teman bantu tap layar ya. Shalom yang baru bergabung, tolong dikuatkan tap layarnya teman-teman. Shalom Ardito, selamat malam. Shalom bang. Islam Kristen? Katolik bang. Oke, kenapa kamu minta naik dari tadi? Karena dari gereja mana? dari gereja Santo Paroki Yesus Ngentot. Kamu itu Islam luar biasa. Malu nggak kamu Ardito? Nama kamu jelas, profil kamu jelas. Kamu pikir kamu kayak gitu keren? Enggak. Ini jejak digital, direkam banyak orang. Kalau ada orang iseng mau laporin kamu, bisa loh. Kamu pikir nggak ada yang bisa? Bisa loh. Orang Kristen itu lebih banyak duitnya, mau bikin kamu terkenal loh. Saya kasih tahu aja ya. Beberapa pengikut saya, beberapa penonton saya itu ada yang lawyer, ada yang polisi, ada angkatan, ada. Saya kasih tahu, dari tadi saya sekasar-kasar yang bikin kalian itu panas. Saya nggak ada kata-kata kasar loh. Silahkan cari deliknya ke saya. Kamu itu ada loh. Nah jadi gini ya teman-teman Islam, kalau kalian mau melaporkan saya, ingat pinter-pinter kalian. Karena di roomnya Joseph nggak cuma Joseph yang akan keseret, saudara seiman kalian pun akan keseret. Buktinya apa? Yaitu barusan. Delik, percaya sama saya, kalau kita sama-sama dilaporkan, deliknya dia lebih parah loh. Karena omongannya jelas itu. Ngerti? Kalau saya nggak ada nggak saya dari tadi ngomong seperti itu? Ngerti nggak? Kalau orang ngerti hukum pasti paham dengan omongan saya. Kalau saya pun dilaporkan, delik dia lebih parah loh. Ya, silakan aja laporkan. Cuman masalahnya saya harus kasih tahu, yang kena itu bukan cuma saya. Orang-orang Islam yang komentar, yang naik seperti yang tadi, itu bakalan kena. Pegang omongan saya, ya. Itu kalau di dalam hukum itu ada namanya istilahnya tukar guling. Nih, saya kasih tahu aja, ini omongan gak penting tapi akan jadi berguna buat kalian yang Islam. Thank you, Kak Nowaru, thank you. Tuhan Yesus berkati. Thank you ya. Tuhan Yesus berkati. Kan udah mulai like, kenapa? Allah kamu cuma bisa membuat saya like, nggak bisa membuat saya untuk menderita sama kayak junjungan kamu. Yang dalam suatu hadis yang sahih, dalam suatu dalil yang sahih juga dikatakan dia menderita karena habis makan kena racun dan seperti terasa terputus-putus orangnya. Ya, mengerikan. Kayak like, itu nanti tinggal bisa lagi, lancar lagi, like lagi. Bahkan itu bisa kemungkinan cuma di sinyal kamu, di sinyal yang enggak. Lo kalau junjungan kamu menderita itu ya sudah sekarat ya, modar kue. Gak ada ilmu kamu Sep, ya gak ada ilmu aja kalian gak berani naik, apalagi kalau saya ada ilmu. Simple dan sederhana, Abdul Hafid. Nah sekarang untuk buktikan saya ada ilmu atau enggak, kamu naik. Saya sudah undang kamu naik.
ya. Silakan Abdul Hafid naik ya, saya sudah undang. Ada tanda kenapa tompel. Nggak boleh gitu loh. Orang yang katanya tompel itu manis, betul nggak teman-teman? Kalau punya tahi lalat di sini manis, ya di sini, di mana lagi? Ya kayak di sini tuh kalau nggak salah tuh mendiang Marilyn Monroe tuh di sini kan ya. Nah kalau yang bersangkutan kayaknya enggak deh. Oke, kita naikkan yang lainnya. Oh ini tompelnya ngeri, oh ya pantas. Kok cantik, emang saya Aisyah. Sampai laki-laki usia 40 tahun ke atas terpikat. Shalom Bang Asnen, selamat malam. Halo, sudah dinaikkan? Asnen, selamat malam. Bersuara? 1, 2, 3. Oke, nggak bersuara saya turunkan. Ada indikasi cuman mau report, dah turun. Loh, dinaikkan tadi di bawah minta naikkan, saya Joseph naikkan, dinaikkan malah diam ya. Gini ya, kita sekali lagi berbicara mengenai keselamatan, berbicara mengenai Yesus yang adalah Allahu Akbar. Percaya. Shalom, Rosita Kwenzi. Halo, Rosita Kwenzi. Shalom, Beshem Yeshua al-Masiyah. Shalom, selamat malam. Silakan dibuka mic-nya. Kau percaya kalau Tuhan itu. Oh, kalau cuman mau dengerin radio, silakan pinjem toa masjid. Biasanya, setahu saya kalau deket-deket rumah saya itu ada loh, pakai toa speaker tapi ngetel apa gitu kan, udah sember. Mending kata saya ngomong pakai mulut sendiri. Silakan pinjem dulu toanya ya, jangan pakai ini ya, karena amplifiernya Joseph itu nggak sekuat toa masjidmu. Jadi mohon maaf ya, silakan numpang di masjid aja. Nggak pernah benar, iya betul. Nggak pernah benar Kak Olindi dari dulu. Shalom Miftah, selamat malam. Shalom, Miftah. Islam atau Kristen? Halo, Miftah. Aduh, ini pada nggak benar semua. Ini kalau di roomnya Bang Edis, di roomnya Bang RK, di roomnya yang lain-lain, ini pada ngebet semua pengen naik. Cuman di roomnya Joseph mereka semua macet kalau dinaikin atau naik. Kenapa ya? Kayak seolah-olah tuh apa yang kalian takut itu apa sih? Nggak pada bener gitu loh. Kan penonton maunya ada hiburan, maunya yang ditunggu-tunggu tuh Joseph balik lagi jadi Islam. Itu kan yang kalian mau? Nggak ada, gue bingung gitu. Gue bingung banget, sumpah. Si Nazab dulu. Kristen apa bukan tuh tadi? Udah naik belum? Ada yang naik gak teman-teman? Di saya agak nge-lag. Dari dia atau dari saya ya? Shalom. Arif Rilmi, shalom. Selamat malam. Shalom, Arif Rilmi. Oke, saya turunkan. Nggak ada suara. Sebelah hitam, ya mungkin itu akun cloning dari Hajar Aswad. Oke, kita lanjut ya. Loh ini nggak ada yang benar loh, ini mau diskusi nggak ada yang benar. Yang tadi yang kelas internasional aja nyerah. Shalom Batax Global, selamat malam. Kok ini pada turun sih? I want to know your story, how you convert to Catholic specific. Yeah, you could look up on the YouTube, I guess. Saya sudah berkali-kali kesaksian di YouTube, Pak Ubi. Silakan di YouTube. Silakan laporkan pengikut Roh Kardus, lebih Muhammad ya, pengikut Roh Kardus, karena bisa pada dirinya hanya kardus, seperti lagu lelaki kardus itu cocok buat junjungan kamu. Mungkin itu terinspirasi dari junjungan kamu. Ada lagunya kan teman-teman kalau nggak salah dulu, lelaki kardus, nah itu junjungan kamu.
Guys, posting ulang ya. Halo Jackson Salve. Habis sudah semua umat Islam pada murtad. Ya, itu dia nggak tahu ya. Ya silakan ada teman-teman Islam yang mau berdiskusi, kita ngobrol santai aja, berbicara mengenai Yesus Allahu Akbar. Ya kalau nggak misalkan kalian nggak mampu untuk membicarakan tentang iman kalian, ya sudah kalian bertanya saja sama saya nggak akan tanya balik selagi kalian tidak berpolemik ya. Silakan naik apapun tentang Yesus Kristus. Yesus adalah Allahu Akbar. Kenapa Yesus dibilang Allahu Akbar? Ada dalilnya nggak? Ya seperti itu. Atau misal kenapa kamu murtad? Bisa nggak kamu buktikan saya atau mungkin Islam lainnya juga harus mengikuti jalan kamu? Ya seperti itu misalkan. Ya silakan kalau misalkan ada yang bertanya, misalkan pertanyaannya kenapa orang Kristen percaya dengan Yesus. Nah hal-hal seperti itu bisa ditanyakan dan saya tidak akan bertanya balik mengenai imanmu. Karena perhatikan disclaimer dari saya, selama kalian bisa tertib dalam berdiskusi, apapun pertanyaannya, selagi masih mampu untuk bisa saya jawab, saya tidak akan bertanya balik. Kenapa? Karena keselamatan kami tidak pernah bergantung mengenai apapun dari Islam. Setuju nggak teman-teman? Karena saya percaya bahwa nanti di hari penghakiman, Tuhan Yesus tidak akan tanya seberapa jauh kamu mengenal Islam, tidak. Tidak akan tanya sejauh apa kamu paham Islam, tidak. Ya, jadi yang saya lakukan itu hanya bentuk teguran. Ibaratnya kalian itu secara alam bawah sadar harusnya memahami. Kalau kalian mau ikut campur urusan dapur orang lain, kalian urus dulu dapur kalian. Mengerti? Ya, jadi jangan ujuk-ujuk urus dapur orang lain, dapur kalian berantakan. Banyak yang harus dibenahi. Gitu loh ya teman-teman Islam ya, paham ya, sederhana saja. Permintaan saya tidak sulit-sulit. Kamu lagi bahas Islam Pak Katolik ya, kamu berarti tidak mendengarkan. Saya di sini untuk menjawab tuduhan, meluruskan tuduhan Islam kepada Yesus Kristus. Sekarang kamu mau bertanya atau enggak? Islam mau bertanya atau enggak? Gitu. Saya kasih kesempatan untuk bertanya, silakan tanya. Saya tidak akan tanya balik sejauh kamu tidak berpolemik. Ya, naikkan aku. Silakan request, lebih bermartabat kalau kalian request. Ya, saya sudah undang kamu. Daging B2 jadi mahal mas kalau semua murtad. Nah itu dia, daging B2 jadi mahal. Makanya ya saya orang Kristen dan teman-teman juga pasti maunya yang berkualitas lah. Aziz, naik lagi Ziz. Kok kamu turun? Ya, selamat malam. Shalom, selamat malam Hekel, selamat malam. Islam atau Kristen? Ya, Muslim. Muslim, oke. Ya. Bisa minta tolong untuk bicara yang jelas dan buka kamera? Boleh bro, minta tolong? Ya. Boleh minta tolong untuk bicara yang jelas dan buka kamera? Buka kamera. Ya, betul. Silakan buka kameranya. Sudah saya undang buka kamera. Iya. Ya, silakan bro. Halo, ya silakan. Mau nak tanya nih. Yang belakang tuh siapa loh? Yesus Gambar Kristus. belakang. Yesus Kristus Allah kita semua, juru selamat kita. Oh, Betul. macam mana? So maksudnya ini Tuhan lah. Ya karena pun di Quran pun dikatakan Yesus itu Tuhan lah. Macam tuh. Tak ada. Islam tak ada cakap. Ada. Dia tu Tuhan. Ada Tuhan lah itu Pak satu Cik. je, Allah. Ada, betul. Tuhan itu Allah. Yesus itu Allah lah Pak Cik. Apa dalil dia? Al-Baqarah ayat 210. Al-Baqarah ayat 210. Baca kan? Hal yang zuruna illa ayatiyahumullahu. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah pada hari kiamat bersama dengan malaikat-malaikatnya. Dan dari situ juga Allah, oke, dengar. Allah akan menuntut balas setiap manusia. Oke, now I ask you. Saya nak tanya. Yang datang tuh tadi berdasarkan ayat itu Allah ke bukan? Bukan. Loh, kok bukan? Ya jelas-jelas di situ dikatakan Allah, dia katakan bukan. Ini nih, saya tampilkan di layar. Saya tampilkan di layar. Di akhir zaman. Nah, kamu bacalah. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat dalam naungan awan dan diputuskanlah perkaranya. Sekarang yang datang siapa?
Ini masuk dia akhir zaman. Nabi Isa. Saya nak tanya Pak C, kita nggak ngomongin soal kiamat. I dah tahu dah itu akhir zaman, hari kiamat. Yang I tanya, yang saya tanya, yang datang hari kiamat tuh Allah ke bukan? Bukan. Oh, bukan Allah. Berarti di sini bukan Allah. Ini Allah bukan? Kenapa tiba-tiba dicekik Jibril pada saat mau ngomong kebenaran? Tulisannya besar sangat. Nah, itulah tulisannya besar sangat supaya Pak Cik bisa baca. Sebab kalau tulisannya kecil-kecil Pak Cik tak bisa baca. Ah, bezalah dengan Muhammad. Muhammad yang kecil-kecil langsung melotot matanya Pak Cik. Baca sedikit. Ya sudah, saya kecilkan. Nah, ini saya kecilkan. Nah, Pak Cik lah bacalah inilah ya. Nih. Kok PDF? Siapa yang bilang PDF? Ini ayat Al-Quran website. Oh, siapa yang bilang PDF? Ada Al-Quran bilang, ada yang bilang PDF tadi, Kak Tia. Ini Al-Quran, ini website ini. Bukan PDF lah Pak Ci. Memangnya Muhammad, ini PDF. Tahu tak PDF itu apa? Ah, Pak Ci, sila fokus. Yang datang ini Allah atau bukan? Al-Baqarah ayat 210. 210. Pak Cik tengoklah, cek sendirilah. Teman-teman mohon diposting ulang ya, dibagikan ulang. Pencet pojok kanan bawah ada tanda panah, bagikan ulang. Teman-teman mohon bantuannya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, di repost. Terima kasih. Maksudnya apa ini? Maksudnya ya nanti kita buka di dalam Matius 24 ayat 29. Al-Baqarah 210. 210 ya. Nah, Al-Baqarah 210 di sini dikatakan Allah akan datang bersama malaikat dalam naungan awan. Ah, Pak Ci, tengoklah. Di dalam Injil Matius bab 24 ayat 29 sampai 31. Di ayat 30 yang datang pada hari kiamat bersama dengan malaikat-malaikat di atas awan-awan, itulah Yesus. Awak dengar ya, saya baca ya. Hai orang-orang yang ingkar itu, tidak menunggu melainkan kedatangan azab. Dari mana datangnya azab? Pak Ci baca ayat aslinya. Baca ayatnya. Aslinya baca, ada azab gak di sini? Kedatangan itu bukannya kedatangan ini, kedatangan itu azab. Pak Ci masih menolak. Sekarang saya perkata ya. Saya terjemah perkata. I will translate for you words by words. Oke, Pak Ci, kalau Pak Ci masih denial, kalau Pak Ci masih deny itu, Pak Ci ini tak paham lah. Bukannya tak paham, awaknya tak nak jadi kejujuran, kebenaran. Saya paham Pak Ci, karena saya mantan Islam. Pak Ci yang tak paham. Pak Ci pun tak baca bahasa aslinya. Pak Ci mau bahasa aslinya? Baca kan? Berarti Pak Ci tak paham. Lebih paham saya. Nah, Pak Ci lihatlah. Di sini tidak ada ayat azab. Berbunyi azab tuh tak ada. Berbunyi azab tuh tak ada, Pak Ci. Nih. Dalam Al-Baqarah ayat 210 tuh tak ada. Nah, sekarang Pak Ci itu baca dalam versi apa? Dalam versi tanda kurung tuh, Pak Ci. Betul nggak, Pak Ci? Tanda kurung tuh masuk, itulah masuk dia. Tuh, di sini hanya Allah, kecuali kedatangan Allah, tidak ada azab. Pak Ci ini baca dalam tanda kurung azab itu. Tunjukkan hasil jangan. Nah, ini berbeza website pun berkatakan Allah, tidak ada azab. Pak Ci itu pakai dalam kurung, tak nak lah. Tak seronok lah Pak Ci, kalau dalam kurung itu kata tambahan Pak Ci. Tak boleh lah, tak pelik lah. Pak Ci, tengoklah. Kata-kata nih, kata-kata Al-Baqarah ini persis seperti di dalam Injil Matius. Pak Ci baca. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, semua bangsa di bumi akan meratap
dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya yang dengan bunyi sangkakala yang dahsyat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. So, Quran nih, ayat nih cakap soal Yesus yang adalah Allah yang akan datang bersama malaikat dalam naungan awan, Pak Cik. Dia tak ada mention pun nama Jesus. Tak ada Yesus. mention. Ni sebab karena Yesus yang dimaksud adalah Allah. Allah yang dimaksud ini adalah Yesus. Karena Yesus dah katakan duluan, terlebih dahulu daripada Al-Quran. Alkitab ada sebelum ada Al-Quran. 700 tahun sebelum Al-Quran ada Alkitab nih, perkataan Yesus nih. Nah, Pak Cik mau bilang apa? Jadi Tuhan kamu ni siapa? Yesus. Yesus ni adalah Allah dan Tuhan. Sebab Allah tu bukan nama, Pak Cik. Allah itu gelar. Sama seperti saya dan Pak Cik nih, gelar kita manusia. Nama kita baru berbeza-beza. Nama saya Joseph, nama Pak Cik Hekel. Nah, gelar kita manusia. Samalah dengan Allah tuh Allah. Allah itu bahasa Arab al-ilah, artinya sesembahan yang disembah. Maka kalau merujuk kepada sesembahan atau al-ilah, Yesuslah yang disembah. Kenapa Yesus disembah? Kita buka dalam Yohanes, Pak Cik. Yesus ini disembah, Pak Cik. Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Nah, kita lihat nih. Yesus nih disembah, Pak Cik. Yohanes 20 ayat yang ke-28 dan 29. Lihat, tengoklah, Pak Cik. Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus ini disembah, Pak Cik, karena Yesus itu Tuhan dan Allah. Ya, jadi tak adalah Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Sebab Yesus itulah Tuhan dan Allah itu sendiri, Pak Cik. Ya. Nah, Pak Cik kalau agak kurang percaya, Pak Cik nih tambahkan dengan dalil dalam surah Al-Fajr, Pak Cik. Al-Fajr ayat 21 22 nih, Pak Cik, nah boleh buka lah. Al-Fajr 21 22 Al-Fajr. Kejap. Lah. Nah, ini room internasional nih, international room punya tak ada macam ni. Anda pun tak. Al-Fajr 21 22. 21 22 22. 21 24 21 22. Tengoklah, Pak Cik, bacalah tu. Bacalah dari 21 nih. Jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Ayat 22. Dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Jadi yang datang tuh jelaslah Tuhan. Sekarang pertanyaannya, Tuhan tuh siapa? Di dalam Al-Fajr ini tak dikasih tahulah. Tak adalah clue, Pak Ci. Tak adalah jawaban. Tak adalah. Seronok lah Quran inilah, buang je lah. Di mana dikatakan Allah? Pak Cik salah jawab. Kenapa? Begini, Pak Cik. Al-Quran ini perkataan siapa? Kalam Allah. Kalam Allah, perkataan Allah lah. Allah berkata kepadamu. Ini perkataan Allah, berarti ini kata Allah. Ini firman Allah bukan? Allah yang cakap tah? Al-Fajr 22. Anggaplah Allah ngomong sama Pak Cik. Dan datanglah Tuhanmu. Kenapa dia tidak cakap datanglah aku? Ini siapa benar? Siapa Tuhan nih? Kalau bukan Allah? Allah Tuhan. Kalau Allah Tuhan, Allah cakap di Quran nih, harusnya Allah ngomong di ayat nih, aku, dan datanglah aku, sedang malaikat baris berbaris. Nah, kenapa apa benda nih Allah cakap dan datanglah Tuhanmu, sedang Allah adalah Tuhan. Loh, kenapa dia tidak ngomong dan datanglah aku?
sama ke? Beza lah pakcik. Lah, kalau pakcik kalau dia cakap datanglah, aku datang, macam maksud dia kan, Allah datang. Kalau Tuhanmu tu maksudnya dia bagi tahu pada semua semua umat manusia. Tuhanmu siapa? Allah. Nah, mana ada kata Allah di sini pakcik? Mutar-mutar lah. Kan? Islam tu Tuhan Yang mana? Kak mana ni ayat ni first talk about Allah, cakap about Allah. Mana Allah di sini? Dalam bahasa Arabnya pun tak ada. Waja'a rabbuka wal malaku sofan tak ada lafaz alif lam lam ha. Mana ada dia Allah? Tak payah bagi tahu ni sebab Islam Tuhan kedekut. Allah kedekut, tak mau bagi tahu. Kedekut. Kedekut pakcik. Tak mau sebab dia kedekut lah tu. Macam mana lah ini pakcik? Masa Allah tak nak bagi tahu? Allah tu terdekut lah. Tak payah bagi tahu. Awal-awal pun dia dah bagi tahu dah. Itulah Tuhan Allah itu pasti maha saja. tahu. Allah itu sebaik-baiknya pemberi, tahu tak? Ya, dia Allah dah bagi sebaik-baiknya tahu dah. pemberi. Sekarang Allah nak bagi tahu segala apapun yang diminta kepadanya. Setuju tak awak? Macam mana? Allah akan memberikan apapun kepada siapapun yang meminta kepadanya. Setuju gak? Setuju kak awak? Setuju? Nah, apa benda nih Allah nih di ayat nih tak nak bagi tahu siapa tuh Tuhan? Sebab awal-awal surah pun dia dah bagi tahu dah. Bila masa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud dia? Itulah bezanya pakcik. Itu lain hal, lain soalan. Yang saya tanya nih ayat nih pakcik, di mana Allah bagi tahu dirinya adalah Tuhan. Kak mana? Yalah, Bismillahirrahmanirrahim. Awal-awal Itu surah. lain ayat pakcik. Bismillahirrahmanirrahim itu lafaz untuk memulai Al-Quran surah Al-Fatihah. Dia apa? Maksud dia apa itu? Nah, maksud dia menyebut dirinya sebagai Allah Tuhan yang Maha Rahim. Yang menyebut dia Tuhan yang Maha Rahim siapa? Dia sebut bagi tahu sana kan? Dia bagi tahu. Dia bagi soalan. Dia tuh Maha Pemberi, Maha Pemurah. Nah, kenapa di ayat ini dia tak nak bagi soalan? Kedekut lah Allah tuh. Bukan kedekut. Awal-awal pun dah bagi tahu dah surah ni. Tak lah pakcik. Pening lah pala nih. Aduh pening lah. Seronok lah diskusi kak meni. Ayo kedekut lah Allah tuh, tak nak bagi tahu. Ntar saya lama-lama ngomong Melayu nanti orang pada ini lagi. Udah tadi ngomong Inggris, ngomong Malaysia, Malay, ngomong Arab tadi. Ini bentar lagi roomnya bener-bener jadi 101 kelas bahasa nih, bener ya. Arab tadi udah, Inggris udah, Indonesia udah ini. Biasa udah umum. Ini Malaysia. Ya. Kak Madam tuh. Aduh, diskusi belum habis. Dah habis lah Pak Cik, dah habis lah. Logika kita sini, logik kita nih dah habis lah dibuat Pak Cik lah tuh. Bang Limau, ya silakan naik. Diskusi naik ya. Mana tuh Pak Cik, penyangkai belawit? Dah lah, turun lah. Bang penyangkai, biarlah dia sama junjungannya di bawah nontonin kita kan. Halo Bang. Shalom, Ya. selamat malam. Islam Kristen? Malam. Islam. Ya, silahkan. Apa yang mau ditanyakan? Boleh bertanya. Di situ kan ada katanya Yesus Allahu Akbar. Berarti Yesus ini Tuhan gitu ya? Ya, Yesus adalah Allah yang maha besar, betul. Saya sebetulnya gini loh, saya kurang paham juga. Cuma tolong beri saya pemahaman supaya saya percaya kalau Yesus itu Tuhan. Saya pengen bertanya host gini. Oke. Yesus itu diturunkan ke bumi itu dilahirkan apa tidak? Oke. Sip, saya jawab. Saya luruskan dulu. Perhatikan.
Bang Ya. Limau sabar ya. Saya mute dulu ya. 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 Oke, begini. Jangan seolah-olah menuntut bahwa orang Kristen harus bikin orang di luar Kristen harus percaya dan seiman dengan kami. No, kami tidak akan. Dengerin, siapapun, mau kamu pergi ke pendeta, mau pergi ke romo, mau pergi ke suster, mau pergi kemanapun, kami tidak ada kewajiban untuk menjadikan kalian Kristen. Ingat, karena apa? Karena pada akhirnya menjadi pengikut Kristus itu kehendak bebas dari hati. Bukan dari paksaan, bukan dari tekanan, bukan dari ajakan apalagi rayuan. Ingat itu. Saya dan teman-teman di sini memberitakan Kristus itu bukan tujuannya memaksa, ayo, bukan. Tapi untuk membuat hati kalian terpanggil, membuat hati kalian itu menjadi lembek. Lembek dalam arti tidak keras terhadap pemberitaan Kristus. Itu harus tahu, oke? Nah, saya jawab. Mengenai Yesus Kristus, ketika berbicara mengenai iman, dari mana kita bisa percaya Yesus itu Tuhan? Ya banyak. Dia adalah firman Allah menjadi manusia, kalamullah. Kalau kamu Islam, Al-Quran dikatakan oleh ulama kamu, seorang ulama yang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari, itu membagi duinatur Quran menjadi kalam lafzi dan kalam nafsi. Kalam lafzi itu adalah kalam yang diciptakan, atau istilahnya simple dan sederhananya bukan kholik. Dan kalam nafsi ini kalam yang berada di dalam diri Allah dan dia adalah kholik. Maka hal ini yang dicontek, ditiru di dalam prinsip kekristenan mengenai duinatur Kristus atau tentang Yesus Kristus pribadinya. Yaitu Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kenapa dia dikatakan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia? Dia adalah kalamullah, Bang. Kalamullah artinya perkataan Allah. Perkataan itu bukan sekedar ucapan, tapi daya cipta, akal budi. Gitu. Nah, apakah ada bukti Yesus Tuhan? Banyak. Kalau Yesus Tuhan kenapa dilahirkan? Ibrani 2 ayat 14. Saya tunjukkan kenapa dia dilahirkan. Oke? Saya balik kamera, saya tampilkan ayatnya di layar. Jangan bilang, oh saya nggak mau Alkitab loh. Kamu berbicara mengenai iman saya, kok nggak mau pakai Alkitab gimana? Nanti saya pakai cara yang sama mau. Saya tanya iman kamu tapi nggak buka Al-Quran. Nggak mungkin lah ya, nggak pakai Al-Quran aja susah, apalagi nggak pakai. Oke, Ibrani 2 ayat 14, baca. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, ia juga menjadi sama. Siapa ia? Kita baca di sini, ia merujuk kepada Yesus. Yesus menjadi sama dengan mereka supaya turut mengalami keadaan mereka. Supaya melalui kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Oke, perhatikan. Anda mungkin melolok-olok, oh Yesus dilahirkan sama iya emang itu intinya Pak. Islam. Inti dari keselamatan, Yesus itu datang untuk menjadi sama seperti kita. Kenapa bisa seperti itu? Ada nubuatannya. Nubuatan itu apa? Bukan sekedar ramalan. Ramalan belum pasti, tapi nubuatan sudah pasti. Kenapa berbicara nubuatan? Kita lihat. Di dalam Yesaya 7 ayat 14, Bapak. 700 tahun sebelum kedatangan firman Allah yang menjadi manusia itu, sebelum inkarnasinya Kristus, Nabi Yesaya, Nabi besar, menubuatkan 700 tahun sebelumnya di ayat yang ke-14. Kita baca. Ini perjanjian lama. Sebab itu, Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, perempuan muda itu mengandung. Ini perempuan muda kalau bahasa aslinya ini akan merujuk kepada perawan. Gadis, yaitu merujuk kepada perawan Maria. Mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel, artinya Allah beserta kita, dan ini tergenapi oleh Tuhan Yesus. Contoh kalau kita lihat di dalam Yesaya 9 lagi, nubuatan Yesaya, kelahiran Raja Damai. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Dan ini semua merujuk kepada Tuhan Yesus. Kita buktikan di dalam Injil Yohanes. Kita buka dulu Injil Lukas ya sebelum ke Injil Yohanes. Injil Lukas. Injil Lukas 1 ayat yang ke-20. Bentar, ayat 32. Kita baca. Ia akan menjadi besar sebentar. Saya mau bawa kucing saya gitu.
Oke, sorry, kucing saya minta makan. Oke, kita lanjut. Di dalam Injil Lukas bab 1, seperti yang tadi kita lihat di dalam Yesaya, Tuhan akan memberikan suatu pertanda, seorang anak telah lahir bagi kita, disebut dengan Raja Damai, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan seterusnya. Lihat, di dalam Injil Lukas 1, pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Yesus dikatakan sebagai Tuhan Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Kenapa? Karena ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Bapak, kalau Bang Limau ini Islam, kalau Islam ini mau jujur, ada Bu Darmi juga, ada teman-teman Islam lainnya yang saya pikir jujur. Gelar yang maha tinggi, teman-teman Kristen, ini kalau dalam Islam, ini nggak boleh dinisbatkan atau disematkan kepada siapapun selain Allah. Itu nanti makanya ada surat Al-Ala, Sabihisma, dan seterusnya. Gelar yang maha tinggi atau Al-Ala atau Al-Ali yang maha tinggi, ini hanya kepada Allah. Maka ketika Yesus disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi, ini sudah mempertegas pribadinya ketika dia menjadi manusia tidak melepas keilahiannya. Nah, kemudian tadi kita lihat di dalam nubuatan Yesaya 9 ayat 5 ketika dikatakan ia akan disebut sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, tampuk pemerintahan atas di bahunya. Kita lihat, dikatakan selanjutnya Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud. Ini juga menggenapi nubuatan yang tadi mengatakan bahwa tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Perhatikan. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya tanya sama orang Islam sekali lagi dengan penuh jujur. Anda buka surah ayat kursi yang bunyi awalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Anda cari ayat di mana berbunyi bahwa kerajaan Allah itu tidak berkesudahan, itulah Yesus. Anda buka ayat kursi, Anda buka Al-Mulk yang artinya raja maha segala raja, itu sudah disematkan duluan kepada Yesus Kristus. Lihat bagaimana Islam sebenarnya malu-malu kucing mengakui Yesus sebagai Allah, hanya saja dia tidak mau seperti Kristus. Kenapa? Karena itu sebab apa yang ada di dalam diri Yesus. Sekali lagi Pak, kalau Islam mau jujur, ini semua gelar ini nggak pantas diberikan kepada manusia loh. Yang maha tinggi, ya. Kemudian apa? Kerajaannya. Allah itu raja segala raja loh. Al-Mulk gelarnya. Salah satu Asmaul Husna itu Al-Mulk, ada suratnya juga dalam Al-Quran, Al-Mulk. Dalam ayat kursi dijelaskan tentang kerajaan Allah juga. Oke, dan kemudian lagi dikatakan apa? Anak yang dilahirkan itu kudus. Bagaimana Yesus disebut kudus sementara di dalam Islam Allah itu digelari juga Al-Quds, yang kudus, maha kudus. Ya, dan akan disebut anak Allah. Nah, ini adalah salah satu bukti, poin yang sederhana dari ayat dan Injil yang sama. Saya nggak perlu tambahin ayat-ayat berikutnya. Ini sudah melengkapi apa yang disebut dalam Islam Asmaul Husna. Nama-nama lain bagi Allah ternyata Yesus sudah punya duluan. Begitu Pak. Tapi balik lagi, kalau Bapak masih nggak percaya itu urusan Bapak. Karena saya percaya Anda menjadi pengikut Kristus bukan karena orang lain, tapi karena Roh Kudus yang kemudian menggerakkan hati Anda dan Anda tergerak. Jadi iman direspon dengan perbuatan, bukan dari saya, bukan dari orang lain. Ya, seperti itu Pak. Oke, makasih. Tapi boleh gini, host. Pemikiran saya sebagai orang awam begitu ya, host. Halo, host. Iya, saya mendengarkan. Oke. Pemikiran saya pribadi lah ya sebagai orang awam. Kalau memang Yesus itu Tuhan, itu menurut saya lah ya. Kalau yang Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya. Jadi dia sebetulnya harus nggak perlu lagi turun ke bumi. Ibaratkan presiden, dia punya menteri, dia punya orang suruhan. Kenapa harus Tuhan sendiri yang turun ke bumi, kan begitu? Itu kan menurut saya ya, host ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang host memperlihatkan tadi, kitab yang host perlihatkan, bisa nggak host perlihatkan sama saya original text kitab itu sendiri? Karena itu kan terjemahan, host. Berbeda dengan Al-Quran, host. Al-Quran mempunyai terjemahan, tetapi kalau orang tidak paham terjemahan itu, membaca Al-Quran, itu begitu banyak ilmu di dalamnya, host. Jadi kalau terjemahan itu hanya ringkasan. Nah, itu darahnya di Al-Quran.
Itu original tag-nya betul. Kamu minta saya buktikan original teks, saya tampilkan. Kalau kamu nggak bisa baca, modar kamu ya. Kamu sudah nantangin saya. Nanti kita buka original teks Al-Quran. Original teks Al-Quran, kalau kamu pengen tahu, bahasa Arab pada mulanya itu tidak memakai harokat. Tidak ada tanda baca. Arab gundul kamu tahu nih, Arab gundul. Kamu nantangin Begini, original Yos. teks, kamu berani Begini nggak? dulu. Enggak. Saya nggak mau kamu lari. Saya suka dengan orang Islam yang terbuka dengan tantangan. Sekarang kamu berani nggak menyanggupi tantangan saya? Saya dan kamu kita buka masing-masing, buka kitab kita masing-masing dalam bahasa asli. Al-Quran, kalau kamu lihat manuskrip, itu bahasa Arab itu nggak pakai harokat. Ini Arab gundul namanya. Kamu masih bisa baca nggak? Nanti saya tes loh. Kalau kamu membanggakan, oh kalau kami pakai bahasa asli, yakin kamu bisa baca. Jadi gini Pak, kamu belum selesai pun saya potong, itu hak saya. Ini yang dinamakan dengan kesalahan dalam berpikir atau logical fallacy. Kita tidak perlu memakai bahasa asli jikalau sudah diterjemahkan. Kalau kita memakai bahasa asli, itu kalau kamu punya keperluan, kamu sebagai orang yang ahli dalam kritik teks. Sekarang saya tanya, kamu punya ahlian dalam kritik teks gak? Jangan asal ngomong Pak, di sini bukan ngomong yang penting ngomong, di sini ngomong yang penting Pak. Kepintaran seseorang itu tidak terlihat dari Ya, kok saya di-mute? Saya aja belum selesai bicara. Saya ngomong, tadi denger gak? Saya punya hak untuk memotong pembicaraan Anda sejauh Anda tidak penting. Kalau kamu nggak suka, kamu pergi. Ini namanya adalah hak host. Kewajiban Anda sebagai tamu, Anda ikutin alurnya. Kamu pernah nonton TV? Pernah nonton talk show? Pernah nonton Mata Najwa? Pernah nonton ALC? Pernah nonton? Lihat bagaimana hostnya mendiamkan narasumber yang sedang berbicara. Itu haknya. Bapak kan ngomong nggak penting, jadi saya potong. Saya kembalikan lagi ke topiknya. Saya tadi di awal sudah disclaimer. Saya pakai dalil, saya pakai data. Bapak mau bantah, boleh pakai dalil. Ada nggak dalil dalam Al-Quran untuk membantah Yesus bukan Tuhan? Silakan, saya terbuka loh. Saya masalahnya sudah effort dengan dalil dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya naikkan orang Islam yang bilang saya curang, biar bantuin kamu. Kalau kamu nggak bisa jawab. Maizal, kena kamu. Silakan dibuka Pak. Bapak bersedia diskusi dengan saya tanpa saya mute, tapi Bapak harus pakai dalil, bersedia? Enggak, maksud saya begini, host. Enggak bersedia. Kita manusia. Ya Enggak, saya belum selesai. Setelah ini kita buka data. Saya bicara begini, kita manusia dilahirkan ke bumi, diberi kepala, diberi isi untuk berpikir. Kita berpikir pakai logika loh, host. Hewan juga diberikan kepala, diberikan isi. Kamu nggak usah ngomongin logika. Allah kamu mengharamkan kamu berpikir. Saya tampilkan dalilnya dalam Islam nggak boleh berpikir loh. Mau nggak? Nanti kamu malah tambah sulit loh PR kamu loh. Saya lagi mau ngasih makan kucing saya, lebih penting ngasih makan kucing saya. Masa panas di mute. Ya saya panas loh. Ya udah kayaknya gini ya, kayaknya gini. Gini, nggak usah kelamaan Pak. Saya minta sederhana. Anda bisa nggak tunjukkan dalil? Langsung. Kabur. Tunjukkan dalil, bisa nggak? Sederhana. Bagaimana menunjukkan dalil? Aku aja Anda mute. Ya sudah, tidak di mute sekarang. Tunjukkan dalil. Loh kok Manusia diberi kepala untuk berpikir yang cerdas. Beda dengan hewan. Hewan diberi kepala juga, host. Oke, cuma sekarang bukan saya untuk tanya sama berpikir. Sekarang saya tanya sama kamu, Islam lebih mengandalkan dalil akli atau dalil nakli? Bukan masalah dalil gininya, host. Lah Masa ampun. Tuhan lahir ke dunia, Kamu tahu nggak? Tuhan Kamu menyusui. tahu nggak? Ya, udah mau menghujat, nggak mampu pakai dalil. Yang kayak gini, ini adalah tampilan Islam. Dalil akli dan dalil nakli itu ada disebutkan dalam Al-Quran, dalam Islam. Hah? Sekarang saya tanya kamu tahu nggak dalil akli apa, dalil nakli apa? Iya, kamu pakai ini. Kamu tahu nggak dalil akli dan nakli? Tahu nggak? Cuman ketawa doang. Itulah bisanya Muhammad, makanya kamu ngikutin dia. Dah, turun kamu. Islam dipikir orang kayak gitu hebat. Enggak, nunjukin malah nggak bisa Islam. Manusia diberikan kepala untuk berpikir. Bagaimana kamu bisa menggunakan kepala kamu yang isinya harusnya berpikir, sedangkan data aja kamu nggak punya. Jadi buat apa kamu berpikir? Nih, sebutin yang Islam haram naik. Kenapa? Kalian pantasnya di bawah, karena kalian akan terus terbelakang dan terbawah posisinya. Karena kalau sama Joseph, resikonya jadi naik kelas. Nggak lagi di posisi ketiga, posisinya kedua, milih. Karena gini, ada 3 posisi kan. Ketiga posisi itu apa saja urutannya? 1 cerdas, 2 tidak cerdas, 3 Islam. Jadi kalau kamu diharamkan untuk naik, kamu disuruh pilih.
Kalau kamu sudah naik dari posisi ketiga, kamu tinggal pilih mau cerdas atau tidak cerdas. Ya, karena kamu sudah meninggalkan Islam. Saya minta kalian berbicara dalil, kok susah? Saya kan bilang, saya nantangin loh. Saya tidak menutup kemungkinan kalau kalian punya dalil pembantah. Thank you Bunda Riz. Bahwa Yesus bukan Tuhan. Berulang kali silakan sama penonton, tanya sama penonton saya, tanya sama moderator saya. Joseph itu nggak pernah takut kalau kalian punya data pembanding. Selagi itu tidak terbantahkan, saya akan menerima. Ya. Tapi kalau terbantahkan, kalau gampang, ada pembandingnya dan seterusnya, itu nggak akan berhenti. Namanya diskusi seperti itu, menguji kebenaran, menguji validasi. Sekarang mana dalilnya deh? Tadi tidak ada. Saya live itu 2 jam, 1 menit. Tidak ada satupun Islam yang membawa dalil. Bahkan orang Maroko tadi teman-teman ya, orang yang pakai diskusi kita pakai bahasa Inggris tadi, sepanjang diskusi bahasa Inggris, dan orang yang pakai bahasa Arab tadi, tidak satupun membawa ayat Al-Quran. Betul nggak teman-teman? Tuhan manusia, silakan kamu naik. Kamu mancing saya membuktikan Tuhanmu juga manusia. Yuk naik. Iya naik, Islam naik, yang naik. Yuk, saya bisa tunjukkan bahwa Tuhanmu juga manusia. Sus panas, iyalah panas karena ada kerak neraka di sini. Siapa? Ya itulah kalian, kerak neraka. Bisa komentar kayak gitu Nizal. Kasihan kamu, caper. Mungkin kamu lonely ya. Panas ya Jos. Ya, iya banyak Islam, setuju saya. Pada bilang katanya panas ya Jos, panas ya Jos. Iya banyak Islam. Jadi panas kita. Tadi yang Kristen adem-adem aja kan, karena kebanyakan mayoritas kita kan. Kok mereka bangga ya? Mereka datang panas gitu, mereka bangga ya, panas ya, panas ya, panas ya. Kalau kita berpikir secara logika, kalau kamu bikin sumpek, kalau kamu bikin panas, hawanya gak enak, kamu harusnya tersinggung loh, kamu harusnya marah loh. Kamu kalau dibilang sono lu bikin sumpek aja pasti kamu tersinggung kan gitu, marah kan? Apa masuk kamu gitu kan? Ini mereka seneng loh, mereka justru mengharapkan kita kepanasan karena mereka aneh loh. Nah ini maksudnya, setan itu bikin suasana panas betul. Kalau kamu suka nonton yang explore yang mistis-mistis, yang hantu-hantu, yang kebanyakan itu pakai mantra-mantra Islam, itu kan pakai mantra mereka ya, pakai nama-nama Arab. Itu kan pasti ada cek suhunya jadi panas. Itu kan ada kedatangan. Jadi kalau kamu bilang panas ya, iya berarti kamu kayak gitu. Ya. Buka Timotius 6 nomor 16. Apa Meki Al-Fatir? Nama kamu kok nggak selaras dengan ini Al-Fatirnya? Kok ada Mekinya sih? Buka Timotius 6. Timotius berapa? Timotius berapa ini? 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satu yang tidak terhampiri, terang yang tak terhampiri, tidak takluk kepada maut, tidak seorang pun pernah melihat dia. Itu merujuk kepada Allah Sang Bapa dalam hakikatnya. Kita pun tidak bisa melihat hakikatnya Yesus dalam ilahinya. Makanya dia nuzul menjadi manusia supaya dapat dilihat oleh kita. Maka Ibrani 1 ayat 3 berbunyi apa? Dialah cahaya dan gambar keberadaan Allah. Maka Yesus juga ngomong kepada Filipus, ketika Filipus berbicara kepada Yesus, tunjukkanlah kepada Bapa itu kepada kami, ya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu saja sudah cukup. Yesus berbicara kepada Filipus, setelah sekian lama aku bersama denganmu, namun engkau tidak melihat. Barang siapa melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Apa maksudnya? Bukan Yesus itu Allah Bapa, tetapi Yesuslah firman Allah yang menjadi manusia, dialah yang menggambarkan keberadaan Bapa. Karena Yesus juga ngomong dalam Yohanes 5 ayat 19, sebab apa yang Bapa kerjakan juga anak kerjakan. Jadi sama seperti kamu ngomong sama, kalau ngelihat Joseph tuh kayak ngelihat bapaknya. Dalam artian apa? Dalam makna apa? Bukannya saya itu adalah bapak saya sendiri, bukan. Tapi karena saya imitasi, tiruan atau gambaran bapak saya, maka saya menggambarkan pribadi bapak saya melalui saya. Begitu Islam, logika sederhana. Kalau pusing, ya wajar, kalian Islam. Orang kan gak nangkep ya, padahal simpel sederhana. Sama kayak kamu ngeliat saudaramu, sepupumu, lahiran, kerabatmu ya, lahiran atau kamu punya adik, ada orang ngomong, kayak ngeliat bapaknya ya. Kan bukan berarti orang itu ngomong itu bapak kamu kan. Paham gak logika kamu, nyampe gak sampai situ Islam? Saya keluarkan juga nih setan dari hidung saya kasih ke kamu, saya peperin, mau? Ngomong apa? Nah ya kan betul kan, mereka nggak paham ya, iya wajar. Karena di dalam Islam itu menduduki urutan ketiga. Paham, tidak paham, Islam. Jadi Islam urutan ketiga setelah yang tidak paham. Just coba tunjukkan dalam Al-Quran yang menunjukkan Muhammad kerasukan sesembahan. Aduh.
Kita terjemahan coba baca original teks. Ada nggak? Ada. Yohanes 13 ayat 13 kamu baca original teksnya. Kurios hotheos. Yesus menyebut dirinya sebagai theos. Kurios hotheos. Ya. Ada. Kamu nantangin saya kan tadi buka itu kitab asli. Nah, saya tampilkan kamu kitab asli saya. Apalagi, Sep? Apalagi? Saya tampilkan kitab asli. Kamu berani nggak baca kitab asli kamu? Enggak, gini, Sep. Enggak masuk Membawa- akal. Yang nggak masuk akal karena kamu nggak punya akal. Gimana bisa masuk ke dalam akalmu? Akalmu aja nggak punya. Itulah ya. Saya debat sama Islam itu yang ada downgrade. Saya harus rela turun berapa kelas gitu kan. Kenapa Islam itu begitu pede mengatakan nggak masuk akal? Iya akal aja nggak ada, gimana mau masuk? Enggak. Loh, orang kalau diajar itu kan nggak mungkin kamu wah bu nggak masuk akal gitu kan. Itu namanya sudah duluan menyerah sebelum mencoba gitu kan. Yang kayak gitu ya berarti memang nggak ada akalnya. Beda dengan orang yang sudah diajarin berkali-kali nggak masuk akal. Nah mungkin kemungkinan memang sulit di bahasanya. Ada beberapa kemungkinan ya, mungkin bahasanya sulit dicerna, atau mungkin penyampaiannya kurang begitu mendetail atau bagaimana. Nah ini kalau misalnya belum dijelasin aja udah bilang nggak masuk akal, ya bukan berarti kitanya nggak bisa, memang kamunya nggak punya akal ya. Ngadepin orang kayak gitu ya. Sembah aja Bapak, jangan Yesus. Ya, karena Bapak dan Yesus itu satu. Yohanes 5 ayat 23 nanti kamu buka di situ. Barang siapa menghormati Bapak, barang siapa menghormati anak, ia sudah menghormati Bapak. Gitu. Ya, Yesus ngomong, kamu memberikan penghormatan. Penghormatan itu ditujukan kepada Allah yang dimaksud Yesus dalam bahasa asli. Dan ketika Yesus mengatakan barang siapa menghormati Bapak, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Maka kamu baca dalam Yohanes 5 ayat 23 sampai seterusnya, itu orang Yahudi sudah geram, udah megangin batu selama Yesus ngomong. Kenapa? Karena sepanjang Yesus ngomong, Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Coba berani nggak orang Islam ngomong, atau ada nggak orang yang bisa hidup bebas di Indonesia setelah dirinya ngomong dia adalah sama dengan Allah? Barang siapa menyembah Allah, barang siapa menghormati Allah, ia sudah menghormati saya. Ada nggak yang berani ngomong gitu? Nggak pakai lama langsung ditangkap, diadili, didakwa penistaan agama. Setuju nggak? Jadi jangan denial. Jadi teman-teman, sederhananya begini. Cara Yesus mengungkapkan dan menyatakan dirinya Tuhan kepada orang-orang tidak percaya, itu nggak hanya dengan cara aku Tuhan, sembahlah aku. Sama seperti kamu ngomong I love you ke pasangan kamu, itu nggak perlu dengan cara I love you. Itu namanya sudah basic, sudah mainstream kan. Ada berbagai macam cara bagaimana kamu mengekspresikan cinta kamu. Sama seperti Yesus. Hanya saja Islam otaknya sudah sering terbentur-bentur dengan tanah. Jadi apa? Muslim. Susah ngejelasin sama batu tuh, susah banget, bener. Karena saya pernah jadi mereka, jadi saya tahu gitu. Ya. Shalom Jackson, salve Jackson, salve Jack. Salve Jo, aku mau nunjukin dikit boleh ya Jo? Boleh, silakan bro. Nah tadi kan ngomong tentang ilmu logika teman-teman. Jadi kalau jadi orang Islam itu harus pakai logika. Katanya iman Kristen tidak menggunakan logika ya. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya ilmu mantik teman-teman. Ilmu logika, jadi merasionalkan sesuatu hal. Kita buktikan teman-teman. Apakah orang Kristen itu tidak rasional dan tidak menggunakan logika? Perhatikan. Ini saya ambil dari satu kajian ya, dari Al-Farabi. Ini Al-Farabi ini merupakan pencetus ilmu mantik teman-teman, ilmu logika dalam Islam ya. Al-Farabi dan Ibnu Sina, kajian filsafat, emanasi dan jiwa dengan pendekatan psikologi. Jadi ini ditulis oleh seorang dosen yang bernama Hadi Supranto dari dosen Fakultas Agama Islam Universitas Pancabudi Medan. Nah, apa yang kemudian beliau katakan di dalam rangkaian tulisan beliau, dikatakan seperti ini teman-teman. Memasuki dunia Islam melalui penerjemahan oleh orang-orang Kristen Nestorian. Kristen Nestorian itu Kristen bidat teman-teman. Seperti Hunain Ibnu Ishaq tahun 873 Masehi dan mazhabnya, lembaga pendidikan pada awalnya bersifat tradisional yang mendapatkan dukungan finansial dari wakaf. Sedangkan ilmu-ilmu rasional biasanya diajarkan di rumah. Setelah mendapatkan pendidikan awal, Al-Farabi kemudian pergi ke Maru. Di Maru inilah Al-Farabi, ini tokoh Islam teman-teman, tokoh ilmu mantik dalam sejarah Islam. Al-Farabi belajar ilmu logika kepada siapa teman-teman? Kepada orang-orang Kristen Nestorian. Loh ini pencetus ilmu logika dalam Islam. Ternyata belajar ilmu logika sama orang Kristen.
Mana malah Kristennya Kristen bidat lagi teman-teman. Kristen Nestorian tuh Kristen bidat teman-teman. Saya buktikan dalam kitab suci. Kita buka dalam Kisah Rasul 24 ayat 5 teman-teman. Ini salah satunya ini ya. Kita buka Kisah Rasul 24 ayat 5. Dikatakan demikian nih. Tetapi nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Berarti orang Islam belajar ilmu logika kepada bidat Kristen Nestorian, yang dimana dia adalah penyakit sampar menurut pandangan kekristenan yang lurus. Silakan Jo, lanjut Jo. Thank you Jackson, thank you. Al-Farabi itu kalau kamu nggak kenal Al-Farabi itu salah satu yang dibid'ahkan oleh ulama kalian Magfur. Makanya kamu naik daripada kamu protes di bawah, nggak guna sama kayak junjungan kamu nggak guna, mending kamu naik. Tadi ada yang komentar katanya. Saya baca iklan dulu Jackson sebelum kita lanjut ke Jackson ya, kita bahas itu lebih lanjut. Ada yang komen gini, Joseph kok mukanya penuh dengki? Ya saya kan dulu dilahirkan Islam, jadi wajar bentukan muka saya kayak gini. Kenapa emang? Masalah? Ya masalah lah, orang dulu saya Islam jadi bentukan muka saya kayak gini ya. Kalau kamu ngeliat muka saya muka dengki ya mungkin karena dulunya saya Islam kali ya. Puas gak kamu? Apa kamu pikir saya katain kamu balik? Enggak, itu bikin kamu kejang-kejang gak? Halo Magfur, dua-dua selamat malam, shalom. Ya, malam. Islam atau Kristen? Muslim. Muslim. Kenapa kamu tidak mengakui sebagai Islam? Hah? Muslim? Muslim Islam bukan? Saya Muslim itu Islam bukan? Islam. Oh, berarti Islam dan Muslim itu berbeda? Beda lah. Oke, jelaskan secara etimologi Islam apa, Muslim apa? Islam itu agamanya, Muslim penganutnya. Saya tanya secara etimologi, bukan dari logika kamu yang nggak nyambung. Etimologi. Itu yang saya pertanyakan kepada Anda, apa persamaan mutlak antara Turun. Nggak ngerti berarti nggak nyambung, jaga sembung bau golok ditanya etimologi kok Islam itu agama. Etimologi Islam. Sin, lam, dan mim. Ya. Artinya apa? Kedamaian, kesejahteraan, dan penyerahan diri total kepada Allah. Artinya apa? Sama aja. Podo wae, sam jubong, tau nggak Islam? Kayak gini loh, saya tuh bingung ya sama mereka. Apa mereka pikir saya itu sekelas ustadz mereka gitu, yang apa ngomong plus gitu, nggak research dulu gitu langsung percaya amin gitu ya. Takut ya, iyalah saya takut ketularan nggak waras, betul, santri meling, betul, racun tikus, betul. Saya harus takut dengan orang-orang seperti itu. Kenapa? Takut ketularan tidak waras, betul. Maka kalau kalian jadi Islam, kalian merasa kalian harus ditakuti, waspadalah. Justru kalian selaras dengan orang-orang yang gangguan jiwa. Karena kami yang normalnya takut dengan orang gangguan jiwa karena takut ketularan. Yuk takut yuk, sekarang kita gaungkan gerakan takut kepada Islam, bukan takut karena mereka benar atau takut ketularan. Bukan gitu ya. Kita disuruh takut sama mereka. Mereka bilang katanya, oi jangan Islamofobik, oi jangan fobia dong dengan Islam. Tapi mereka mengharapkan kita takut dengan mereka. Apa mereka nggak standar ganda namanya? Lambemu jaga, lambe saya selalu saya jaga. Yang harusnya dijaga yang sekarang sudah mokat tapi masih nyusahin 1, berapa miliar orang gitu sama dunia, jadi kesusahan sama dia berabad-abad. Efeknya jangka panjang, itu yang harus dijaga. Jangan sampai lolos untuk kena penghakiman Tuhan nantinya ya. Kamu nggak perlu bilang jaga lambe kamu jaga. Yang perlu dijaga itu biar nggak kemana-mana, biar nanti pada saat penghakiman dia dituntut, dia diberikan menurut upahnya ya. Setuju nggak teman-teman? Karena sudah menyesatkan banyak orang dan selama berabad-abad membuat kita semua jadi repot. Oke, kita lanjut ya. Kita naikkan yang berikutnya. Shalom, Orsa. Selamat malam. Halo, masih ingat Pak? Nggak ingat. Saya jangan kamu samakan. Ya saya sama seperti Muhammad. Bedanya kalau saya nggak ingat dengan orang, kalau Muhammad lupa dengan ayatnya sendiri. Ada hadisnya. Langsung turun dia, saya kasih begitu. Ada hadisnya. Serius loh, ada loh hadisnya loh. Muhammad itu lupaan loh orangnya.
Muhammad tuh berterima kasih. Jadi gini, jangan kalian pede. Muhammad itu diberikan wahyu, harusnya kamu pertanyakan loh. Masa ketemu Jibril berkali-kali, diajarin berkali-kali gak hafal-hafal loh. Makanya saya bilang kan tadi sama orang yang Maroko itu yang ngomong bahasa Inggris. Katanya dia bilang, gak ada bandingan sama adekmu. Ya iya, adekku aja sudah diplototin aja dia pasti hafal kok. Gampang masuknya. Lo junjungan kamu, jangan diplototin, dicekek aja gak bisa-bisa, gak becus-becus gimana sih? Gitu gak? Lo ya, kamu kalau lihat didikan Asian parents, orang-orang tua Asia, Indonesia, Cina, dan daerah Asia lah. Kalau dimelototin anak kan, pasti anaknya langsung nurut, ya kan? Pasti anaknya langsung ngerti, apalagi kalau belajar. Ini junjungan kamu itu bandelnya, badungnya. Saya mau ngomong takut. Udah mau ngomong TOL itu loh, ya. Itu nggak bisa-bisa, betul nggak Jack? Itu bukan masalah diplototin loh, dicekik masalahnya. Nggak bisa-bisa sampai dicekik loh. Kalau diplototin aja kita udah takut kan sama mama kita sama papa kita. Ini dicekik nggak becus-becus gimana sih? Aduh, Kalau dalam tradisi orang Kristen itu kan ada yang namanya angka 3, teman-teman. Jadi ketika seseorang itu melakukan tindakan yang sama sebanyak 3 kali, berarti dia benar-benar on. Jo, di mute Jo. Sorry. Saya kena mute ini Jibril, tapi nggak apa-apa, bisa dibuka lagi. Ini kalau kalian mengharapkan laknatullah, tunggu ilah kalian itu jadwal shiftnya di sepertiga malam dia turun ke langit dunia. Turun ya, tunggu ya. Shalom, selamat malam. Ini saya 3. Islam atau Kristen? Ini Islam Mau nanya